Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ruang Ngobrol. Kali kita akan membahas Batman. Jujur teman-teman, ini adalah konten yang Dada. kami awalnya nggak terpikir akan kita bikin konten, kita take gitu nggak kepikir. Tapi karena kami ngobrol terus suasananya jadi panas, ya udahlah kita take. Dan mudah-mudahan bahwa kalian nonton ini tuh atau konten ini rilis di satu hari sebelum Multiverse of Madness tayang, baik ya mungkin internasional kali ya. internasional. Karena kita nggak tahu di Indonesia itu akan tayang tanggal 4 Mei atau enggak, kita nggak tahu karena Lebaran adalah momennya film Indonesia. Iya, Lebaran tuh summernya Indonesia. Jadi harusnya memang film Barat digeser ya, harusnya. film dalam negeri yang memang Tapi menguasai. Tapi nggak tahu ya, dengan hype kayak gini mungkin studio-studio gambling dengan dipecuti sama produser lain. Ya. Tapi bisa juga enggak, karena satu tadi Lebaran, yang kedua aku sih nggak yakin hype-nya MOM ini lebih gede daripada NWH sih, No Way Home. Memang. Karena secara tier karakter udah kalah. Secara film ketiga udah kalah gitu. Jadi karena gini sih, No Way MOM ini hype-nya di teman-teman MCU. Ya kita juga lah sampai batas tertentu ya. Tapi NWH itu hype-nya sampai ke normis. Betul, karena penikmat Spider-Man itu range-nya gede banget gitu loh. Jadi memang berbeda. Dan MCU, fans MCU, fans Marvel, fans kasual itu tiga hal yang berbeda. Dan itu nanti akan kita bahas sendiri. Bahkan mungkin kita akan ngomong sama orangnya, Riz. Di Jogja kan ada beberapa temen yang kayak misalnya masyarakat Marvel Jogja gitu. Ya. Jadi memang aku tahu persis bahwa fans Marvel dan fans MCU ini bisa jadi versus. Karena memang pemikirannya berbeda aja. Itu. Gitu. Belum fans kasual ya. Kalau fans kasual tuh mereka yang nggak peduli drama, mereka yang nggak peduli. Pokoknya aku dikasih film, kalau filmnya bagus aku tonton. Iya betul. Dan apa ya, nggak ngerti. Dan hype-nya No Way Home itu nyampenya ke mereka. Banyak banget ketemu orang-orang yang, kalau Jogja Heroes kan berkostum ya, di berbagai tempat gitu. Pas kemarin NWH lagi nge-hype banget, dan banyak orang yang nonton. Oh, udah nonton No Way Home belum? Oh udah, bagus banget ya filmnya. Nah masalahnya adalah bagusnya tuh apa nggak tahu mereka. Ya seru aja. Seru gitu. Jadi maksudku, dan itu nggak salah ya. Kalau suka dan nggak suka itu kan lumrah ya. Maksudnya aku suka banget filmnya, ya udah nggak usah ditanyain, orang suka gitu. Tapi kalau bagus atau nggak bagus itu kan apanya nih. Nah gitu. itu penonton kasual ya. Dan suara penonton kasual itu yang paling menentukan. Betul. Sumber uangnya dari situ. Nah, sumber uangnya dari penonton kasual. Betul. Karena mereka yang nggak peduli, mereka cuma butuh seperti Batman nih. Batman itu kan dia juga menjaring penonton kasual cukup banyak. Mereka nggak begitu ngerti Batman, tapi mereka ketika ada film Batman suka. Makanya merchandise-nya ini kan jadi ada juga, kan? Jadi ada di mana-mana. Oke, masuk bentar lagi. No Way Home. Masih ada lagi ya. Masih panas. No Way Home juga begitu. Hype-nya nyampe ke penonton kasual, makanya merchandise-nya juga sampai ke kalangan bawah juga gitu lah. Nah, Multiverse of Madness ini pengennya ke sana. Iya, betul sekali. Pengennya ke sana. Dengan berbagai macam resort dan lain sebagainya. Kita itu udah berita ya, udah beritakan bahwa Multiverse of Madness ini jelas dia ingin mereplika kesuksesan No Way Home. Betul. Kemasannya adalah multiverse, meskipun No Way Home itu buat aku pribadi nostalgiverse namanya, karena yang diberikan kan nostalgianya, bukan universe-nya. Believing elemen multiverse-nya itu kacau. Iya betul. Kacau banget. Tapi ya udahlah, maksudnya dari tadi udah bilang, yang punya uang, orang-orang kasual yang bukan hanya nggak peduli, tapi nggak ngerti tentang itu, bayar dan nonton dan suka. Udah selesai. Gitu. Nah dia gini, filmnya diinten buat apa, berhasil, ya sudah sukses. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang mungkin protes gitu ya, maksudnya emang kenapa sih, kan film sukses secara keuangan nggak salah. Iya betul, nggak salah. Pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan sih, keadaannya adalah sama seperti sinetron tuh sukses. Iya banget. Yang nonton banyak banget. Nonton sinetron nggak?
Iya, dicela. Kan gitu. Nah, Jadi kan ya banyak, udah, ya. fair-fairan dong. Fair-fairan. Gitu. Jadi kalau misalnya penilaiannya adalah uang, ya Iya. harusnya nonton sinetron kan. Gitu. Jadi memang keadaannya seperti itu sih Ya. soal. Aku awalnya kita ngomongin multiverse Madness ya. Oke, masuk MOM. Aku awalnya itu nggak nge-hype sih, nggak nge-hype sama MOM karena jujur film MCU yang berhasil bikin aku nge-hype setelah Endgame itu dari trailer ya, dari trailer. Itu cuma No Way Home sih. Iya sih, karena nungguin Toby ya. sama Andrew. Udah ketahuan. Yang lain karena mungkin hypeku dengan MCU itu mati di Endgame. Bukan mati ya, selesai di Endgame. Karena memang grand plan-nya tuh di sana. Otaknya Kevin Feige itu udah diperes sehabis-habisnya dan sekreatif mungkin Endgame. Udah selesai. Fase 4 boleh protes, boleh enggak, silakan. Fase 4 ini adalah Kevin Feige diminta sama Disney untuk terus-menerus menghasilkan uang aja. Udah selesai. Jadi sesederhana itu. Gini, kalau aku ngomong aku nggak menikmati konten-konten MCU setelah Endgame ya itu bullshit. Ya, karena kita tetap nonton. Kita tetap nonton. Tapi hype-nya nggak sama. Kalau aku lebih sederhana ini sih, Riz. Aku nonton konten apapun yang produk apapun yang ku tonton di MCU ya. Adalah untuk kepentingan ruang ngobrol. Itu aja. Kalau aku nggak sih, Mas. Kalau aku masih masuk ke penasaran sih, dan kebetulan teman-teman ngobrol soal ini banyak. Ya, jadi teman-teman kita obrolin di forum-forum gitu kan. Aku suka ngobrol kan. Ini kan kita tag ini Moon Knight sampai episode 3. Daris kayaknya belum nonton nih. Belum. Aku kalau Disney Plus tuh biasanya aku nunggu sampai tamat sih. Ya, kalau aku ngikutin per minggunya aku ngikutin gitu. Dan ya ngomongin Disney Plus juga. Kita belum ngomong kita belum. Gak apa-apa. Ngomongin Disney Plus juga, itu kan juga perpanjangan tangan ya. Nah, apapun yang dikasihkan di Disney Plus itu adalah MCU. Urgensinya nggak ada. Betul. Adalah MCU aja. Ada urgensinya nggak ada. Mereka cuman kalau tadi yang ngomong sama Mas Bagas, mereka tuh udah nggak punya urgensi untuk telling something. Mereka hanya punya karakter untuk diceritakan. Betul. Jadi ya kayak gitu. Kayak gitu aja. Ya amunisinya mereka tuh hanya karakter aja gitu. Pada saat konten ini dibuat, trailer Thor rilis. Tadi malam. Sebelum hari ini tuh saya menontonnya tidak excited. Apa ya teman-teman, buat kami itu emang udah habis bahan untuk membuat excited. Mungkin nanti kalau trailernya Eternals 2 muncul, kita mungkin excited ya. Mungkin. Atau kalau ada yang Avengers mungkin. Tapi so far kita nonton kalau Mas Bagas buat ruang ngobrol. Dan ya kebetulan Mas Bagas kan juga suka superhero, jadi omongannya valid. Kalau aku emang ya udah sih kadung gitu aja. Aku tipe orang yang kalau kadung. Saya sampai sekarang belum pernah nonton satu episode pun WandaVision, belum pernah nonton. Miss Marvel akan nonton apa enggak tahu. Tapi kalau Moon Knight karena emang itu sebenarnya kan Batman-nya ya banyak dianggap seperti itu, tapi prakteknya enggak. Nanti kita obrolin sendiri tentang. Oke, kita balik ke Multiverse. Dari tadi belok. Tapi nanti judul kontennya berubah ya, bukan Multiverse. Iya, enggak tahu Multiverse of Content kan. Jadi buat aku teman-teman, Multiverse of Madness ini hanya sesederhana ini adalah cara MCU untuk menampilkan karakter-karakter apa aja sih yang nanti akan masuk di MCU fase 4 dan seterusnya. Termasuk harusnya sih udah jelas ya bahwa Fantastic Four dan X-Men harusnya sih udah jelas gitu. Di luar ini ya silahkan, apakah ada Namor segala macam ya. Apakah mau dibikin Illuminati yang sudah nggak ada urgensinya gitu kan. Ini cerdik by the way. Ini cerdik. Ini cerdik by the way. Terlepas dari Aspul atau enggak, tapi ini cerdik. Iya. Karena memang MCU itu kan MCU itu kan secara creating promotion medianya tuh bagus banget. Berhasil banget gitu. Kita harus akui itu. Oh iya, jelas gitu. Jadi menurutku sih urgensinya itu aja teman-teman, bahwa nanti
kita nonton kayak No Way Home lah. Apa sih ceritanya? Nggak ada. Ceritanya itu cuman Parker bikin kesalahan, dibereskan oleh 2 Spider-Man. Iya. Udah. Urgensi membuatnya adalah mempertemukan 3 Spider-Man. Betul, itu aja. Nah, urgensi membuat film ini MOM adalah untuk memberitahu khalayak bahwa universe-nya Marvel tuh gede banget dan nanti kita itu udah bisa pakai ini. Waktu siapa? Black Knight di endingnya Eternals ada yang nyapa Tuan Mister siapa sih namanya? Itu kan kalau katanya yang bilang kan Blade kan itu kan siapa yang ngerti siapa yang nge-hype gitu. Tapi kalau Doctor Strange yang bawa, nah itu beda urusan gitu. Jadi memang, makanya kalau aku juga termasuk orang yang berpendapat bahwa MOM ini adalah last minute decision. Iya. Ya kayak kamu pernah setelah Fox merger sama Disney. Iya. Dulu kan pada saat No Way Home kamu juga pernah bilang kayak gitu kan. Untuk konteksnya Spider-Man harus digimanain lagi. Nah, last minute decision-nya adalah No Way Home itu kan gitu. Nah, kayaknya si MOM ini juga seperti itu karena sutradaranya kan ganti nih. Dari Scott Derrickson. Jadi sekarang siapa sih yang nanyain? Siapa sih yang ngomongin di internet? Scott Derrickson kemana? Maksudnya ya kenapa nggak? Tapi begitu Sam Raimi turun tangan, ya udah. Itu agak kasihan banget. Kan ya ampun. Karena gini lah, maksudku apa ya? Ini mungkin aku agak kasar ya. Yang aku nggak suka salah satu. Kayaknya kamu selalu kasar. Gak apa lanjutkan. Yang aku kurang oke dari dulu sama konten-konten MCU itu adalah bagaimana mereka hyping villain for nothing. Oh, aku ada untuk tiada. Pertama Baron von Strucker. Ya. Kemudian di Avengers Age of Ultron dia cuma keluar berapa menit tuh. Betul. Kemudian si siapa aku lupa namanya. Crossbones. Crossbone. Dia di Winter Soldier tuh dia Civil War. Winter Soldier, Mas. Oh iya, sebelum jadi Crossbone itu di Winter Soldier. Jadi Ramlo. Kemudian di Winter Soldier dia cuma jadi seperti itu. Akan sama dengan Mordo. Aku ya semoga salah. Kalau aku salah aku senang. Aku berani ngomong kalau Mordo itu nanti keluar cuma buat seperti mereka. Mereka ada untuk tiada. Sama halnya dengan Guardian of Galaxy yang ada di Thor. Ya karena memang oke lah kalau Guardian of Galaxy karena ini bukan filmnya Guardian of Galaxy kan. Tapi kalau Mordo itu kan punya personal bonding sama Doctor Strange gitu. Poinku bukan di sana sih, Mas. Poinku adalah di bagaimana mereka mengasih hype di film sebelumnya. Kemudian tadinya. Kemudian di film selanjutnya kayak gitu doang. Ya. Iya sih. Jadi ya sebetulnya itu termasuk mungkin ya itu termasuk dari Baron Zemo-nya di Falcon. Oh iya, Baron Zemo-nya di Falcon. Termasuk meskipun mendingan screen time-nya agak lama tapi penempatannya itu loh yang ya itu penebusan dosa sih. Penebusan dosa bagaimana Zemo-nya dia Baron. Dia punya topeng walaupun nggak penting banget tuh topeng buat apa. Baron kan strata ya. Aku termasuk orang yang sangat kontra dengan Baron Zemo yang di Civil War, terlepas dari bagus ya. Tapi aku kontra. Kemudian pas datang ke sini di Winter tuh aku cuman ya udahlah, ya wes lah, ya aku maafkan gitu aja. Oke ya. Tapi tidak berharap juga. Tapi kan MCU sudah terbukti melakukan beberapa hal seperti itu kan. Artinya memang kalau ini terbukti di MOM ya udah. Sebelnya nanti si itu Black Knight juga jadi kayak gini. Sebenarnya kalau kejadian ya semoga enggak gitu. Takutnya adalah apa yang dibuild di Disney Plus nanti juga akan jadi seperti ini. Artinya gini teman-teman, emang ini aku ngobrol sama beberapa teman di Jogja ya, di Jogja Heroes terutama gitu ya, bahwa emang amunisi cerita itu kan amunisi utama ya. Itu emang udah sekali lagi tadi udah kita bilang juga berakhir di Endgame. Bahkan karakter-karakter pentingnya di situ. Tapi kan bisnis harus berlanjut dong. Kerajaan bisnis kan harus terus mendapatkan pemasukan gitu. Jadi ya udah akhirnya jadi udah ada karakter nih bikinin cerita gitu. Dan karena Disney itu duitnya banyak sekali, jadi media promosinya gede-gedean gitu. Dan ini menimbulkan hype yang
jujur menurut pendapatku adalah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian teman-teman yang suka dengan karakter-karakternya MCU segala macam tuh nanti kayak kita bahas Baron Zemo segala macam, excuse-nya adalah ya ini kan beda dengan komik. Ya bukan Udah itu selesai, poinnya, udah bukan selesai, itu gitu. poinnya. Sama kayak BVS ya. BVS Ya, itu kan betul. urgensinya cuman Warner Bros pengen mempertemukan. Jadinya filmnya ya kayak gitu. divisif. Betul. Ya betul. Boleh berdebat tapi Boleh, divisif. Divisif. Justice League juga. Sama. Beda sama Wonder Woman dan Aquaman. Betul. Justru berbeda lagi dengan serial Peacemaker. Iya. Itu sangat berbeda karena craftingnya benar-benar bagus. Itu beneran. Aku pengen cerita ini ada karakter bego nih. Udahlah diceritain aja. Oh, aku punya cerita bagus nih. Nah, gitu loh. Ada urgensinya lah. Ada urgensinya. Gitu. Lebih nyaman gitu. Minimal menurut sutradaranya ya. ada urgensinya. Betul. Tapi kalau MCU kan sutradaranya disuruh. Makanya mungkin kita itu kalau udah kita skeptis banget ya. Tapi karena emang udah banyak kecewa. Sayangnya teman-teman, Ruang Ngobrol ini baru muncul setelah fase 3 selesai. Iya. Sebenarnya kalau sebelum fase 3 banyak hal yang kita apresiatif, yang kita benar-benar nunggu-nunggu gitu. Tapi setelah fase 3 selesai ya gimana gitu. Mau dibilang ada yang bilang wah fase 4 keren nih setelah nonton trailernya Thor. Lah, fase 4 kan udah dimulai Black Widow. Gimana sih? Black Widow sampah juga. Black Widow tuh udah officially di scrap ya sama Disney MCU bahwa Goodbye Natasha udah jelas gitu. Jadi ya udahlah gitu. Mungkin sebenarnya kita bikin lah buat pengimbang ya. Apa sih film-film MCU yang aku sama Mas Bagas sukai? Termasuk apa sih yang menurut kayaknya nggak perlu, tapi ya nanti kita omongin juga yang menurut kita bahkan kita ketok palu film-filmnya DCEU yang sampah. Iya, kita kan harus imbang. Banyak. Gitu sih. Oke, benar sih. Bahkan termasuk nanti ngobrolin soal direkturnya MCU. Ya, belum. Udah ada rencana dari tempo-tempo hari tapi belum. Betul. Terlalu banyak konten yang pengen dibahas sih. Betul. Nah, ini ada di grup tadi malam itu kita juga membahas bahwa grup JL. Ya, Mjolnir-nya kan di trailernya kan kelihatan penuh tambalan tuh, Mjolnir. Terus aku bilang dong bahwa nah itulah tugas Taika Waititi, nambal filmnya Thor. Tapi ngomong-ngomong kalau soal film Thor aku tidak menanti. Aku menanti untuk di Ruang Ngobrol. Aku tidak menanti. Ya tapi bakal tetap ditonton lah. Ya haruslah, kita udah. Pada dasarnya suka superhero. Iya, jadi apapun konten superhero yang disajikan ya kami makan, jelek atau enggak tetap kami makan. Kalau kalian nonton konten kami di Eternals, kita habis-habisan muji Eternals, gila itu. Karena rasa filmnya DC. Maaf. Oke, cukup ya. Oke, cukup deh itu aja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini salah. Kalau salah, aku sangat senang. Karena kami pengen banget MCU punya ground cerita yang oke lagi. Oke lagi. Gitu. Oke lagi itu berarti dulu oke ya? Iya kan? Dulu kan fase 1, 2, 3 tuh roadmap-nya tuh jelas gitu loh. Ini kalau kita mau bicara soal misalnya nih, masih panjang deh. Misalnya kita mau bicara soal musuhnya fase 4-nya adalah Kang the Conqueror. Lah, munculinnya cuma di situ. Iya. Kalau Thanos udah jelas di film Avenger pertama udah muncul gitu loh. Mungkin ya ini baru build up. Kita lihat aja lah. Build up-nya lama banget, Riz. Kita lihat aja. Aduh, gitu. If it's good, be good. If it's bad, be good juga. Kami pengen nonton MCU yang bagus lagi. Itu intinya. Jadi kalau nggak bagus, ya kita ngomong. Stay-nya sebagai penggemar film superhero ya. Gitu. Stay-nya bukan sebagai penonton kasual atau penggemar MCU, tapi stay-nya sebagai penggemar film superhero. Yes. Oke, itu aja teman-teman ngobrolin MOM yang belum nggak ngerti juntrungannya kemana gitu. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.